Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rindang Maris Azhar di channel kita Matic Mathematics and Music. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi garis singgung lingkaran. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui materi ini lebih jelas lagi atau lebih lengkap lagi, bisa dilihat aplikasi yang saya buat di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Nah, pada video ini saya lebih fokus untuk pembahasan soalnya gitu. Untuk lebih singkatnya ya, atau lebih jelasnya, saya akan mereview masalah atau mereview konsep tentang garis singgung. Ini ada dua gambar, di mana yang pertama adalah merupakan garis singgung dan yang kedua adalah bukan garis singgung. Kata singgung sendiri ini seperti menyentuh hanya menyentuh saja. Kalau yang ini kan memotong ya, memotong suatu lingkaran. Jadi ini bukan garis singgung, tapi garis potong. Jadi menyinggung itu hanya menyinggung di satu titik singgung, yaitu di sini. Bisa teman-teman lihat di titik A. Nah, titik A ini namanya titik singgung. Nah, ini titik singgung ya. Nah, lingkaran kan pasti punya titik pusat, satu titik pusat. Jarak antara titik pusat dengan titik singgung ini, nah jaraknya itu selalu tegak lurus dengan garis singgung. Jadi itu konsepnya. Nah, sehingga kita bisa menentukan suatu permasalahan seperti ini, garis singgung persekutuan luar lingkaran. Nah, didapatkah rumus ini? Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui dari mana asal rumus ini, bisa dilihat di aplikasi yang saya buat tadi ya, di bawah. Nanti bisa di-download kemudian dipraktekkan. Nah, sekarang kita bahas materi garis singgung persekutuan luar lingkaran. Garis singgung persekutuan luar lingkaran, rumusnya ini. Jadi luar itu kan L ya, kata-katanya L. Kita lambangkan garis singgung persekutuan luar ya berarti pakai huruf L gitu. Jarak jadi P, jadi yang ini L, garis singgung persekutuan luar. Kalau garis singgung persekutuan luar itu garis yang menyinggungnya. Jadi FH ini kan menyinggung dua lingkaran pada satu titik F dan H. Nah, P ini yang mana? P ini jarak dari titik pusat lingkaran 1 dengan lingkaran 2. Ini yang P. R besarnya yang mana? R besarnya berarti yang ini, yang lingkaran besar. R kecilnya yang lingkaran kecil. Jadi kuncinya itu. Nah, ini tidak perlu hafal banget, sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting diingat, luar itu L, jarak itu P, R besar ya R besar, R lingkaran kecil yang R kecil. Kalau persekutuan dalam gini, dia melalui dalam lingkaran. Nah, bedanya yang luar dengan yang dalam ini ya. Kalau yang di luar ini kan berarti tidak melalui di antara lingkaran. Kalau yang di dalam lingkaran itu kan berarti melalui dalam lingkaran ini. Nah, jadi bedanya persekutuan dalam dan persekutuan luar itu ini. Kalau luar itu tidak melalui di antara lingkaran tersebut. Kalau yang dalam itu melalui di antara lingkaran. Nah, ini berarti garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Dalam itu kan ada huruf D-nya, jadi kita lambangkan saja garis singgungnya itu D. Jarak P-nya yang mana? Nah, ini. P-nya berarti jarak dari P ke Q. Dia ini P. R besar berarti ya lingkaran yang besar, R kecil berarti lingkaran yang kecil. Nah, itu. Intinya itu. D, P, R, R. Yang ini L, P, R, R. Gitu ya. Coba, saya mau langsung memberikan trik saja sebenarnya. Di materi ini tidak perlu banyak menghitung. Hanya menggunakan kuncinya triple Pythagoras. Contoh nomor 1 ini. Diketahui jarak antara pusat lingkaran A dan B adalah 20. Berarti apa? Jarak pusat lingkaran ini adalah P. Nah, lingkaran A dan B memiliki jari-jari berturut-turut. Nah, jari-jari berarti ini RR. Tinggal yang lebih besar berarti ya yang besar, yang ini yang kecil. Udah gitu toh, gampang. Panjang garis singgung persekutuan apa ini? Luar. Berarti yang dicari adalah yang L. Berarti ingat rumusnya L kuadrat sama dengan P kuadrat min R kuadrat. Sebenarnya ini nggak perlu dihafal, nggak apa-apa. Kalau teman-teman tahu triple Pythagoras.
Nah, ini kalau penghitungan manual ya, P-nya dimasukkan 20, R besar, R kecilnya berarti kan 22 kurangi 6. Oh iya, tadi saya lupa. Kalau luar lingkaran dengan dalam lingkaran, bedanya kalau yang dalam ini kan lebih panjang. Hafalinnya gini. Kalau yang dalam itu lebih panjang, berarti R-nya ditambah. Nah, ini kan dia R-nya ditambah. Kalau yang luar itu jaraknya kan lebih pendek daripada yang di dalam, berarti R-nya dikurang gitu. Ngapalinnya cuma itu. Kuncinya itu. Luar dia lebih pendek, berarti R-nya dikurang. Udah gitu konsepnya. 22 kurangi 6 berarti 16. Nah, 20 16. Nah, sebenarnya kuncinya dari sini. Cukup sampai di sini 20 16 kita bisa menggunakan triple Pythagoras. Caranya seperti ini, langsung lihat yang paling kanan. Nah, ini ingat triple Pythagoras. Minimal 4 ini kalian harus hafal. 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17. Ini harus di luar kepala. Karena ini kunci kita menyelesaikan masalah ini. Jadi kita tulis luar L, P dan R min R. Nah, P-nya 20, R min R-nya 16. Kita mau cari L. 20 dan 16 disederhanakan dibagi 4. Berarti 4 kali 5, 20. 4 kali 4, 16. Kita punya 5, punya 4. Pasti triple Pythagoras yang satunya 3. Berarti pakai yang ini. 4 kali 3, 12. Nah, gampang loh. Sekarang kita bahas contoh nomor 2. Diketahui jarak pusat lingkaran A dan B adalah 7,5. Berarti ini P. Lingkaran A dan B memiliki jari berturut-turut. Berarti R ya. Berarti lebih besar yang ini ya. 2,5 dan 2. Panjang garis singgung persekutuan dalam. Nah, kalau dalam itu lebih panjang. Pasti ditambah. Dah gitu. Ini D. Kita mau cari D. Nah, dengan cara yang sama bisa dilihat ya. Ini teman-teman ketemunya 6. Pasti harus ketemu 6. Kita langsung tulis saja PDR plus R. Kita tulis ini DPR plus R. D-nya yang kita cari, P-nya ditulis 7,5. Ini ya. R-nya kan berarti 2,5 tambah 2, 4,5. Terus ini 1,5 dikali 5, nanti 7,5. 1,5 dikali 3, nanti 4,5. Berarti kan 3, 5 pasti pasangannya 4. Berarti 1,5 kali 4 yaitu 6. Nah, kan sama jawabannya 6. Gitu. Nah, soal selanjutnya kita langsung pakai triple Pythagoras ya. Saya harap teman-teman sudah siap. Soal nomor 3, langsung saja kita tulis dia P, D, L atau R besar, R kecilnya dijumlah atau dikurang. Langsung ya. Diketahui dua buah lingkaran berbeda. Jari-jari lingkaran pertama 15, sedangkan jari-jari lingkaran kedua 8. Nah, jari-jari R 15 lebih besar, berarti ini R besar, ini R kecil. Langsung saja kita tulis R. Ini jarak pusat kedua lingkaran berarti P. Nah, berarti P-nya 25. R besarnya tadi 15, R kecilnya 8. Panjang garis persekutuan luar berarti L. Kalau luar ingat dijumlah apa dikurang? L lebih kecil atau lebih pendek berarti dikurang. Nah, berarti ini berapa? 15 kurangi 8. 7 ya. Nah, langsung gampang banget ini. Kita punya 7, punya 25. Ayo, berapa? 24. Nah, L-nya 24. Udah. Berapa detik tadi kita selesaikan. Nah, gitu toh. Jadi kalau menemukan soal garis singgung lingkaran itu harusnya kalian malah senang ya, karena langsung sat bisa dijawab. Nomor 4. Diketahui dua lingkaran berbeda. Jari-jari lingkaran pertama langsung ya. Ini R besar. Oh, kebalik. Nah, ini kan karena ini 2,5 sama 4,5 besar yang 4,5. Berarti ini R kecil, ini R besar. Jika panjang garis singgung persekutuan dalam, berarti ini D. Kita tulis berarti D. Oh, yang ditanyakan sekarang P-nya. Nggak masalah.
Dalam lebih panjang, pasti dijumlah. D-nya 24. P-nya yang ditanya. R besarnya 4,5 tambah 2,5. Berapa ini? Berarti 10, 5, 6, 7. Oh, 7. Oh, sama ini. Kita punya 7, punya 24, pasti di sini 25. Ya kan? Aduh, geser, maaf. Nah, 25. Nomor 5. Langsung ya. Diketahui dua lingkaran berbeda. Jari-jari lingkaran pertama 20, berarti R besar. Jari-jari lingkaran kedua R kecil 10. Panjang garis singgung persekutuan dalam, berarti ini D. Yang ditanya P. Langsung kita masukkan D, P, karena dalam dijumlah. D-nya 40, P-nya yang ditanya, R besarnya 20, R kecilnya 10. 20 tambah 10, 30. Nah, ini juga gampang. 40, 30. Ini dikali 10 ya. 10 kali 4. Ini 10 kali 3. Kita punya 3, punya 4. Pasti jodohnya 5. Berarti 10 kali 5, yaitu 50. Gampang. Lanjut. Nomor 6. Diketahui panjang garis singgung persekutuan luar, berarti L. Langsung kita tulis LP, R besar min R kecil. Jari-jarinya, ini R besar, ini R kecil. 7,5 dikurangi 4. Berapa berarti? 3,5. Berarti ini L-nya 12. Yang ditanya P. Punya 12, punya 3,5. Jangan bingung. Berarti ini setengahnya ya, teman-teman. Harusnya 0,5 kali 24. Ini 0,5 kali 7. Berarti ini kan kita punya 7, punya 24, pasti di sini 25. 0,5 kali 25. Setengahnya dari 25 berarti 12,5. Yang A. Ya. Nomor 7. Diketahui dua lingkaran dengan ukuran jari-jari lingkaran pertama lebih dari lingkaran kedua. Ya. Yang pertama 1,5. Oh, yang ditanya sekarang diameter lingkaran kedua. Hati-hati untuk soal ini, harus teliti. Sedangkan jarak pusat kedua lingkaran P. Ini ya berarti. Jika garis singgung persekutuan luar adalah 2,4, kita langsung tulis berarti L, P, terus RR. Karena luar berarti dikurang. L-nya 2,4. P-nya 2,5. Ini udah kelihatan ya ini. Pasti ini berapa teman-teman? Pasti 0,7. Nah, dari sini tuh dibagi 10. Gitu. Atau 0,1 kali 24, 0,1 kali 25 gitu. Nah, yang perlu diingat ini emang agak berpikir kalau yang ditanyakan itu jari-jari atau diameternya. Tadi kan R ini kan ini diketahui yang lingkaran pertama, jari-jari lingkaran pertama lebih dari lingkaran kedua. Nah, yang ini kan lingkaran pertama, berarti ini yang R besar. Berarti gini, 0,7 itu sama dengan 1,5 dikurangi R kecil, gitu kan teman-teman. Berarti R-nya ini kan kita pindah ruas ke sana karena ini negatif. Berarti tinggal 1,5 ini dipindah ke sana. Jadinya ini ditukar tempat, ini jadi min 0,7. Berapa hasilnya? Berarti 0,8. Ada nggak jawabannya? Nah, ada kan? Gitu caranya. Lanjut untuk soal nomor 8. Diketahui dua lingkaran berbeda. Jari-jari lingkaran pertama 19, berarti ini R besar. Yang kedua 10, R kecil.
Jika panjang garis singgung persekutuan luar, berarti ini L. Jarak pusat berarti P. Ya, langsung kita tulis L, P, R besar, luar, berarti dikurang. L-nya 40, P-nya yang ditanya, R besarnya 19, R kecilnya 10. Ini berarti 9. Oh, ini juga merupakan triple Pitagoras, tapi ini tidak tertulis di sini. Ini juga pengetahuan, boleh teman-teman hafalkan. 90, 40, 41. Berarti langsung saja P-nya 41. Gitu, teman-teman. Nomor 9. Diketahui dua lingkaran dengan jari-jari berbeda. Jarak kedua pusat lingkaran berarti ini P. Dan panjang garis singgung persekutuan luar berarti ini L. Maka pasangan jari-jari lingkaran manakah yang sesuai? Oh, ini juga bentuk soal yang lain. Nah, ini kesulitan kalau kita tidak menggunakan triple Pitagoras, karena kita tidak tahu seharusnya berapa gitu. Nah, ini berarti ini L, P, ini R besar, L berarti dikurang ya. L-nya 15, P-nya 17, pasti iya 8. Nah, ini kan R min R, berarti cari yang selisihnya itu 8. 12 kurangi 3 berapa? Dikurangi ya ini. Berarti kan ini 9, bukan. Kalau ini 10, bukan. Kalau ini 7, harusnya ini ya 8. Nah, gitu caranya. Nomor 10. Maaf, tadi berarti saya salah ya. Kayaknya diameter ya tadi. Ini. Maaf teman-teman. Salah, ini yang nomor 7. Baru ingat saya, baru merasa salah karena kan yang ditanya diameter. Terkecoh. Ini baru jari-jari, diameternya berarti 2 kali 0,8, berarti 1,6 C. Maaf teman-teman, ini ya ralat untuk soal nomor 7. Lanjut tadi sampai, nah kita mau masuk ke nomor 10. Diketahui dua lingkaran dengan jari-jari berbeda. Jari-jari lingkaran pertama 13. Kita tidak tahu ini R besar atau R kecil ya, yang 13 ini. Jarak kedua pusat itu P 20. Panjang garis singgung persekutuan luar, kurang S ya ini, luar berarti L, P, R, luar dikurang 16. Langsung kita masukkan L-nya 16, P-nya 20. Nah, anggap saja ini kita belum tahu ya teman-teman. 16, 20 ini bisa dibagi 4 kali 4, ini 4 kali 5, ada 4 ada 5, pasti ini 4 kali 3. Nah, ini 12. Karena dikurang ya, berarti kemungkinannya kan 13 kurangi 12, nggak mungkin 12 kurangi 13 gitu. Jadi kemungkinannya pasti ini yang 1 dari 13 kurangi 12 gitu, berarti ini R. Nah, gampang ya teman-teman. Kemudian selanjutnya contoh nomor 11. Diketahui dua lingkaran dengan jari-jari berbeda. Jarak kedua pusat lingkaran tersebut adalah 10, berarti ini P. Panjang garis singgung persekutuan dalam, berarti ini D. Dan maka manakah pasangan jari-jari? Nah, ini juga tidak diketahui salah satu jari-jari. Bukan masalah, kita tulis D, P, R, R. Dalam pasti lebih panjang, jadi positif. D-nya 8, P-nya 10. Nah, 8 sama 10 bisa dibagi 2 ya. 2 kali 4, 2 kali 5. Kita punya 4, punya 5, pasti di sini 3. 2 kali 3. Nah, ini 3, 4, 5. Berarti ini 6. Berarti cari saja berapa tambah berapa yang hasilnya 6. Kita jumlah, ini 7, bukan, ini ditambah 6, pasti yang B.
Nah, ini kan 5. Kalau ini 4. Nah, mudah ya. Soal nomor 12. Diketahui dua lingkaran dengan jari-jari berbeda. Jarak kedua pusat lingkaran tersebut 20. Ini P. Panjang garis singgung persekutuan dalam. Ini berarti D. Jika panjang jari-jari salah satu lingkaran R. Nah, ini kita juga nggak tahu ini R besar atau R kecil. Nggak apa-apa, kita coba. D, P, R besar, R kecil. D pasti ditambah. D-nya 16, P-nya 20, R besar, R kecil. Ini tadi kayaknya sama ya angkanya. Oh enggak, kayaknya ada 16, 20. Nah ini pasti 12. Berarti jari 4 kali 4, 4 kali 5. Pasti 4, 5, 3. 4 kali 3, 12. Udah punya 10. Gitu. Berarti pasti 2. Kenapa? Nah, kan R tambah R. 10 tambah berapa? Biar hasilnya 12 gitu ya. Salah satunya kan 10. Gitu. Nah, tidak terasa soalnya sudah habis. Nah, menyenangkan bukan untuk soal garis singgung? Ini favorit saya karena nggak perlu mikir banyak. Nah, saya harap apa yang sudah saya berikan dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Jika saya ada salah-salah bisa tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.